ngambil hijab. Nah kali ini itu aku mau make up, tapi kayak boneka gitu. Terus aku juga mau cerita tentang apa sih yang pernah aku alami pas tahun kemarin. Langsung aja ya, ini kita make up. Dan aku sambil mau cerita tentang kejadian yang aku alami itu di tahun kemarin. Itu aku alami real, fakta sendiri. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa juga untuk di subscribe dan di like ya. Sambil make up, sambil aku mau cerita juga. Mohon maaf, aku ini lagi sariawan, terus kayak tenggorokan aku tuh lagi nggak enak, jadi kadang maaf kalau misalnya aku agak-agak batuk gitu. Waktu tahun kemarin itu kan aku itu masih hamil. Kisaran itu aku hamilnya udah besar, udah 8 bulan ya. Terus kan kalau kata orang zaman dulu itu kan harus pakai bawa pangle atau kayak apa namanya, gunting atau bawang putih sama sapu kaung. Kalau nggak yang tahu sapu kaung itu sapu lidi kayak biasa gitu, jadi dibikin sapu kaung gitu, dibikin kecil gitu modelnya. Iya kayak gitu. Nah terus aku itu masih jualan, kayak jualan di kayak model pasar kaget gitu. Nah kalau di sini tuh di Puri aku jualan. Terus itu tuh tempatnya itu tuh bekas sawah gitu, lapangan gitu, terus dijadiin sama orang itu jadiin duit, pokoknya jadiin tempat lapak gitu. Aku ngambil, terus di situ aku tetap bawa pangle, tapi nggak aku nggak aku pegang, nggak aku disempilin gitu pakai peniti gitu ya, biar nggak hilang gitu, dibolongin gitu kan. Aku cuman kayak dikantongin aja gitu, di baju gitu, kayak kantongnya gitu. Nah terus pas aku pulang, kataku ini nggak ada panglenya, itu tinggal pangle satu-satunya ya. Terus pas malamnya itu aku tuh tidur, tapi sebelum tidur itu kan kalau nggak salah malam apa ya malam hari Senin dan Selasa ya. Bibi aku tuh telepon ke suami aku, katanya minta anterin kan, minta anter katanya tuh kemana kali lah. Ya udah aku ditinggalin sendiri di rumah. Nah sedangkan di rumah ini tuh aku kan baru tinggal kayak setahun gitu. Nah sedangkan rumah ini tuh dulunya tuh kosong udah lama, udah setahun lebih gitu, baru aku tempatin. Ya aku aja gitu ya sama suasana di rumah itu. Aku ditinggalin sama suami aku sendirian. Pokoknya
waktu itu suamiku masih kerja, jadi kalau setiap shift 3 itu aku ditinggal. Jadi kalau ditinggal itu aku tidur itu kadang ditemenin sama adik aku, kadang aku tidur sendiri, kadang itu juga takut, aku juga takut ya, was-was aja gitu. Tapi Allahualam, bismillah aja. Terus aku tuh udah punya firasat gitu, semalam itu pas aku ditinggal sama suami itu kayak gak enak, kayak ada yang merhatiin, kayak ada yang ini. Itu aku selama ditinggal sama suami malam itu apa ya, rasanya aku pokoknya gak enak. Aku tuh cuma tiduran main HP, ya namanya perut lagi gendut kan, aku posisi tidur juga susah. Jadi aku mau ngapain, mau nonton TV, acara yang aku mau itu udah nggak ada gitu. Aku tungguin suami aku sampai pulang sampai 10 malam itu baru pulang. Aku nitip makanan, udah aku makan ya, udah gitu tidur tuh. Nah, suami aku tuh mintanya tuh tidurnya itu tuh pakai, tahu kan lampu tidur itu, lampu tidur yang ada kayak karakternya gitu, lampu tidur. Nah terus lampunya itu dimatiin, tapi lampu siapa namanya, si lampu tidurnya itu warnanya warna kayak kuning gitulah, kuning kayak putih gitu. Jadinya kan agak redup gitu kan lampunya, warnanya. Nah, tidur tuh udah sekitar jam 11-an, tapi aku nggak bisa tidur. Kenapa ya, biasa ya namanya ibu hamil kan suka ditendang-tendangin sama si dede bayi itu. Bener sumpah aku nggak bisa tidur. Terus pas malamnya itu aku nggak bisa tidur, tapi aku baca doa. Terus aku tuh kayak pengen, kok sekitar jam 2-an malam gitu, aku tuh kayak ngedenger kayak suara kaki melangkah gitu ya. Aku tuh pengen nengokin. Oke, tadi aku skip dulu, aku make upan dulu soalnya kayaknya kurang enak itu cerita sambil make upan. Oke, di jam 2 itu lanjut ya. Aku tuh mau nyamperin yang ada suara-suara gitu, tapi aku takut. Terus juga suami aku tidur, kayak ada langkah kaki gitu jalan. Terus aku ya udahlah, aku paksain aja tidur ya. Nah namanya ibu hamil itu kan nggak boleh tidur terlentang, harus miring. Emang bagusnya gitu kata si dokter juga begitu. Jadi aku ngikutin aja sarannya. Terus aku paksa tidur. Nah di dalam mimpi itu aku kayak ditemuin gitu sama sosok itu, tapi dia nggak nampakin mukanya, cuman belakangnya doang. Kayak anak kecil gitu, cewek, rambutnya panjang, baju warna merah. Aku taunya kayak gitu. Terus pokoknya perasaan aku tuh udah nggak enak, aku gerah, aku nggak pakai selimutan gitu, sampingnya aku kebawahin. Ya, pokoknya udah bodo amat itu samping udah kemana kali ya. Sedangkan kalau orang hamil itu tidur harus rapi. Mungkin aku nggak rapi, sembrono. Terus juga si banglenya itu hilang, aku cuman pakai bawang putih sama gunting. Terus kondisi tidur lampu itu mati. Nah terus aku perasaan aku udah nggak enak. Terus aku juga nggak denger tuh udah ada suara azan subuh ya. Terus sekitar ini nih, pokoknya aku tangkap pas suami aku tuh tidur tuh mantatin aku.
Terus pas aku mau terlentang, itu posisi aku udah dipegangin gitu. Allah, mau baca dari dalam hati, mau baca bismillah kayak atau ayat kursi atau surat-surat lain itu nggak bisa. Mau ngomong paling cuman lirik mata doang. Mau manggil suami di samping susah banget. Itu tangannya, itu aku ngeliat tangannya warna hitam, panjang-panjang, kukunya gimana sih, kayak orang kena luka bakar gosong gitu, hitam kayak gini, gosong. Tangan dia tuh ngelus-ngelus perutku loh. Terus si selimut yang tadi udah turun dari perutku itu sama dia ditarik, diselimutin tuh perutku, dilus-elus. Pokoknya itu dia tuh kayak ngelus-ngelus gitu. Mungkin dia pengen megang kali, pengen nyabak kali ya. Nah posisi 8 bulan kan udah berbentuk semua, kayak kelamin, kayak kepala itu semua udah sempurna kan. Tinggal bulan depannya tuh aku lahiran. Terus pas abis itu dia udah hilang, aku kaget, histeris banget. Terus aku langsung nyalain lampu, langsung bangunin suamiku. Jam berapa? Jam 5:10. Itu pagi ya, mungkin jam-jam segitu kayak gituan berkeliaran ya, apa mungkin kesiangan, aku juga nggak tahu. Aku diam. Pokoknya aku tuh masih trauma, masih kebayang-bayang betapa seremnya gimana aku kalau misalnya diliatin mukanya itu. Soalnya kata orang zaman dulu itu, terus di berita juga ada kan katanya, yang kalau ada yang ngimpi tiba-tiba perutnya kempes hilang, takutnya kan dijadiin tumbal. Nah itu aku takutnya anak aku itu takutnya diambil, apalagi tuh anak yang aku idam-idamkan gitu ya, anak pertama lagi ya. Terus aku takut gitu, aku diambil doang, apa ada yang nyantet apa gimana, takutnya juga takut kayak tumbal gitu. Dan besok paginya itu aku seperti biasa, aku mandi beres-beres, terus aku ke kakek gitu, orang pintar gitu, dia itu kakek aku, tapi dia tahu gitu, dia bisa ngeliat kayak gituan, kayak indigo gitu ya. Terus perut aku dibacain doa, air putih gitu, bacain doa, terus diituin ke perut, terus dikasih garam kasar, diselembarin ke rumahku. Sama aku beli panglai juga. Dan di situ aku nggak pernah matiin lampu. Kamar mandi aku kalau misalnya selesai itu mandi, itu aku matiin kamar mandi. Sekarang aku udah nggak pernah lagi kayak mati-matiin lampu itu. Semua itu kalau gelap dikit itu aku salahin. Oke. Udah aku selembarin, tapi alhamdulillah lahirannya itu aku gampang, aku mudah banget. Sudah ada yang bilang, pernah cerita sama orang, katanya mungkin neneknya kali yang udah meninggal menengok, apa mungkin penjaganya kata, masa kayak gitu, kata. Aku juga takut sendiri kan, tapi sampai sekarang anakku umur setahun masih tetap kayak kena waktu anak aku umur 2 tahun itu
si suami aku itu ngedenger suara kuntilanak itu nangis di belakang di dapur ya. Posisi dapur itu tower itu di atas, mungkin karena lembab jadi dia beranak di situ kali ya, maksudnya menetap di situ. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye bye, sampai jumpa lagi.